ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali memanas. Laporan terbaru dari The New York Times mengungkap adanya rencana pemerintahan Donald Trump untuk melancarkan serangan militer ke Venezuela. Serangan itu disebut akan menargetkan instalasi militer dan ladang minyak, dua sektor vital yang menjadi tulang punggung ekonomi Venezuela. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari kampanye anti-narkoba yang diluncurkan oleh pemerintahan Trump. Washington menuding pemerintah Nicolas Maduro terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika yang beroperasi lintas negara. Meski belum ada keputusan final, Gedung Putih disebut telah meminta dasar hukum agar operasi militer bisa dilakukan tanpa persetujuan Kongres. Trump sendiri membantah kabar tersebut, menyebut laporan media hanyalah spekulasi. Namun, sejumlah sumber di Washington menyebut target utama dari rencana itu mencakup pelabuhan, lapangan udara, hingga fasilitas militer yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba. Bahkan, dalam beberapa dokumen internal, disebutkan bahwa pemerintahan Trump juga mempertimbangkan kemungkinan merebut ladang minyak strategis di Venezuela. Kabar ini langsung memicu kecaman keras dari oposisi Venezuela yang menuduh Amerika Serikat hanya mencari alasan untuk menguasai sumber daya energi negara mereka. Sementara itu, Rusia dengan tegas mengecam manuver militer Amerika di kawasan Karibia. Moskow menyebut tindakan itu sebagai bentuk provokasi dan menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Nicolas Maduro dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Beberapa hari setelah laporan itu mencuat, aktivitas militer Amerika Serikat di Karibia terlihat meningkat tajam. Pada 4 November 2025, satu skuadron jet tempur F-35B Lightning II milik Korps Marinir AS mendarat di bekas pangkalan militer La Ceiba, Puerto Rico. Ini bukan kali pertama jet-jet canggih itu beroperasi di kawasan tersebut. Sejak pertengahan September, beberapa unit F-35B sudah disiagakan di pangkalan itu. Selain jet tempur, terlihat pula pesawat angkut dari Air Mobility Command serta drone tempur MQ-9 Reaper yang sebelumnya digunakan untuk menyerang kapal-kapal di perairan Karibia. Pengerahan kekuatan besar ini menimbulkan spekulasi luas bahwa Washington tengah mempersiapkan langkah militer untuk menggulingkan Nicolas Maduro. Menanggapi perkembangan ini, Venezuela bergerak cepat. Caracas dilaporkan meminta bantuan dari Rusia, China, dan Iran untuk memperkuat sistem pertahanan mereka. Presiden Maduro bahkan dikabarkan telah mengirim surat langsung kepada Presiden China, Xi Jinping, untuk meminta bantuan berupa radar dan sistem pendeteksi serangan udara. Selain itu, Iran diminta menyediakan perangkat pengacau radar dan drone berdaya jangkau hingga 1.000 km. Namun, Presiden Donald Trump kembali menepis tuduhan bahwa Amerika akan menyerang Venezuela. Dalam pernyataannya di pesawat kepresidenan saat menuju Washington, Trump menegaskan bahwa ASEM hanya menjalankan misi pemberantasan narkoba, bukan operasi invasi. Namun ketegangan tak berhenti di situ. Dari Moskow, seorang politisi senior Rusia bernama Alexei Yuraslyov membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengatakan Rusia siap memasok senjata canggih ke Venezuela, termasuk rudal balistik baru bernama Oresnik dan rudal jelajah Kalips. Jika benar dikirim, langkah ini akan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Karibia secara drastis, sekaligus menimbulkan tantangan serius bagi pertahanan Amerika Serikat di wilayah Amerika Latin. Rudal Oresnik disebut memiliki jangkauan hingga 5.000 km dan mampu membawa beberapa hulu ledak sekaligus. Sistem ini bersifat mobile.
dapat dipindahkan dengan kendaraan di jalan raya dan sulit dideteksi oleh sistem radar lawan. Sementara rudal jelajah Calypso memiliki varian yang bisa diluncurkan dari kontainer kapal kargo biasa, membuatnya nyaris tak bisa dibedakan dari muatan sipil. Jika teknologi ini benar-benar dimiliki Venezuela, maka Amerika Serikat akan menghadapi ancaman strategis baru hanya beberapa ratus kilometer dari pantainya sendiri. Para analis militer menyebut, kombinasi kedua jenis rudal ini bisa memberi efek penangkal terhadap kekuatan Amerika di Karibia. Peluncur Oresnik yang mobile dapat menyerang dengan waktu reaksi singkat, sementara Calypso mampu menghantam pangkalan atau kapal militer AS di jarak menengah. Bagi Venezuela, ini dianggap sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan militer konvensional dengan Amerika Serikat, sekaligus simbol perlawanan terhadap tekanan ekonomi dan politik yang mereka alami selama bertahun-tahun. Namun, pengiriman rudal seperti Oresnik dan Calypso jelas melanggar pedoman internasional di bawah Missile Technology Control Regime (MTCR) yang membatasi ekspor senjata dengan jangkauan lebih dari 300 km. Meski begitu, Rusia selama ini kerap menolak tuduhan semacam itu dengan alasan bahwa setiap ekspor senjata adalah urusan kedaulatan negara. Hubungan militer antara Rusia dan Venezuela memang bukan hal baru. Sejak 2006, Caracas telah membeli puluhan jet tempur Sukhoi Su-30, sistem pertahanan udara jarak jauh S-300, hingga sistem rudal pansir S-1. Kini, dengan potensi tambahan rudal-rudal baru itu, Venezuela tampak ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap menghadapi tekanan militer dari Amerika Serikat. Situasi di kawasan Karibia pun kini berada di titik paling tegang dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kekuatan militer di kedua sisi, saling tuding tentang operasi narkoba, dan tuduhan invasi, semuanya menimbulkan pertanyaan besar. Apakah dunia sedang menyaksikan babak baru dari Perang Dingin? Kali ini bukan di Eropa Timur, tapi di Amerika Latin?